Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang sudah begitu banyak memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa tetap beraktivitas, menjalankan kewajiban-kewajiban kita sebagai hambanya, ya, sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, ya, dan juga sebagai seorang anggota masyarakat. Tentunya aktivitas kita sekali lagi mudah-mudahan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga semoga Allah selalu curahkan kepada Rasulnya, keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul akhir, di hari akhirat. Sahabat keluarga, baiklah pada kesempatan kali ini, ya, sekali lagi mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kemudahan dalam kita beraktivitas, ya, sehingga dalam kondisi yang pandemi, ya, kita berdoa kepada Allah semoga yang sedang kurang sehat semoga segera Allah sembuhkan, ya, yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, ya, mudah-mudahan juga Allah berikan kemudahan untuk sahabat keluarga membahagiakan keluarganya. Baik, tema kita hari ini tentang apa, sahabat keluarga? Tentang ketika rumah retak. Apa maksudnya Bunda Rita ketika rumah retak? Ya, apa namanya? Di sini Bunda kita coba saling sharing, ya, tentang bagaimana ketika sebuah rumah tangga mungkin ada sedikit kurang barangkali ya dari flyer. Kemarin tadi juga pagi-pagi ada yang kasih tahu Bunda, Bunda Rita ternyata ada ID link Zoom-nya ya. Ternyata kelebihan. Ya, Bunda mohon maaf ya, karena mungkin ya ketika penulisannya sedang dengan fokus yang lain sehingga ada kelebihan angka di sana. Ya alhamdulillah, walaupun demikian ternyata sahabat keluarga masih bisa dengan setia hadir di dalam konsultasi keluarga asmara, ya, bersama Bunda Rita, merupakan hasil kerjasama kolaborasi dengan pesantren Tafiz Daya Al-Atiyah Aceh dengan Rumah Bahagia yang kali ini di seri yang ke-21. Masya Allah, jadi sudah 21 tema yang coba dihadirkan di dalam konsultasi keluarga asmara. Jadi sahabat yang belum sempat untuk melihat, ya, tayangan KKA yang sebelumnya, bisa silakan lihat di channel YouTube-nya Rumah Bahagia. Ya, dan kalau mau ngikutin live bisa lewat Zoom dan juga di Facebook-nya Daya Al-Atiyah. Baik, sahabat keluarga, ketika rumah retak, itu sebenarnya kita sedang membicarakan sebuah rumah tangga yang sedang mengalami keretakan. Ya, boleh dibantu dari Daya Al-Atiyah untuk meng-share materi yang sudah Bunda sampaikan, ya. Nah, sambil kita tunggu pihak Daya Atiyah share materinya. Kalau kita lihat bahwa pasang surut, ya, dalam pernikahan, ya, adalah hal yang biasa terjadi. Ya, seringkali pasangan itu cekcok hingga kemudian masalah menjadi semakin besar dan terjadi perceraian. Boleh jadi, bisa saja, ya, sebuah proses perceraian akhirnya terjadi. Ya. Apakah setiap pertengkaran dalam sebuah keluarga itu akan
selalu berujung pada perceraian, berujung akan retaknya sebuah rumah tangga. Tidak juga, ya, tidak juga selalu ujungnya itu terjadi perceraian. Di sini kuncinya adalah bagaimana saling pengertian menjadi jalan untuk menuju komitmen bersama dalam mahligai rumah tangga yang bahagia. Kalau memang ternyata akhirnya tidak memungkinkan lagi, ya, karena satu dan lain hal, segala upaya sudah dicoba, ya, ternyata tidak bisa rumah tersebut dipertahankan, ya, bisa jadi itu adalah solusi, ya, yang coba dihadirkan dalam sebuah keluarga, dalam sebuah rumah tangga. Kalau kita perhatikan, pertikaian atau pertengkaran itu pasti ada alasannya. Coba kita lihat untuk mengevaluasi. Nah, pada episode seri yang berapa ya, Bunda? Lupa. Kita sudah mencoba menghadirkan tentang muhasabah cinta. Muhasabah cinta itu inti daripada pembicaraan kita di KKI itu adalah tentang bagaimana setiap keluarga berusaha memuhasabah, mengintrospeksi, ya, tentang perjalanan cinta di dalam keluarga itu sendiri, agar apa? Agar rumah tangga itu bisa tetap kokoh, bisa tetap solid, ya. Terus di episode yang kemarin, seri ke-20, ya, itu juga sudah bicara tentang kepercayaan, bagaimana membangun kepercayaan ini, ya, itu sangat penting sekali dimiliki oleh setiap pasangan, ya, untuk suami istri. Nah, kalau kita perhatikan bahwa ya pertikaian, pertengkaran itu pasti ada alasannya. Cobalah kita pasangan ini saling mengevaluasi, ya. Kebanyakan pasangan ingin mempertahankan rumah tangga, ya, rumah tangganya, tetapi tidak pernah melakukan evaluasi. Akhirnya, ketika menghadapi masalah yang sama atau mengulang kesalahan yang sama, ya, dan sehingga sampai pada titik jenuh. Kalau udah pada titik jenuh, akhirnya sudah menyerah. Apa boleh buat, gitu ya. Kalau ini sudah terjadi, sudah pada titik jenuh tertentu, ya, berbagai solusi tidak terselesaikan, ya akhirnya memang pilihannya, ya mungkin pilihan yang paling akhir dari perjalanan sebuah rumah tangga adalah perceraian itu sendiri. Kalau kita perhatikan di dalam Islam sendiri, perceraian adalah merupakan sesuatu memang yang diperbolehkan. Boleh, ubah, silakan, boleh. Tidak ada larangan, tidak ada paksaan, dan itu juga terjadi di keluarga para sahabat juga, ya. Jika memang mereka harus melakukan hal yang demikian, ya, karena namanya kehidupan, apalagi kita hidup berumah tangga, ya, yang mencoba bukan hanya berdiri sendiri, tapi kita sedang menggabungkan satu keluarga besar dalam sebuah rumah dengan berbagai macam persepsi, pengalaman, kebiasaan, karakter, pengetahuan yang sangat jauh berbeda-beda, ya. Apa nih? Sehingga apa? Membuat perjalanan rumah tangga itu memang, ya, banyak yang harus sudah boleh, namun dia memang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sesuatu yang dibenci, tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, sahabat keluarga, tadi saya baca sedikit chat, ada suara saya masih belum terdengar. Halo? Kedengaran Ustazah, tapi agak jauh gitu loh. Agak begitu kecil. Ya? Maaf ya. Ya, nggak apa-apa. Ini karena saya sedang di luar. Oh gitu. Di tempat yang agak sedikit ramai, mudah-mudahan sinyal tidak mengganggu kegiatan kita hari ini.
Apakah sudah bisa didengar dengan baik suaranya? Bisa Ustazah, terima kasih. Baik. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan. Kalau kita perhatikan sahabat keluarga, jika kita ingin bertahan, tetap ingin bertahan, ya, maka memang harus mencoba untuk mau melakukan evaluasi. Ya. Yang mana di sini ya, mengingat kondisi saat ini, ya, ketika permasalahan dalam keluarga itu terus bergejolak, ya, itu memang harus segera melakukan evaluasi. Karena yang namanya hidup itu tidak akan pernah lepas dari masalah. Ya, tidak akan pernah lepas dari permasalahan. Ya. Karena itu, bukankah ada suatu ungkapan yang mengatakan, ya, barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal rohnya. Jadi kalau kita mengenal diri kita, mengenal permasalahan kita, insya Allah kita akan mudah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang menarik, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan janji kepada setiap orang yang punya masalah itu bisa diselesaikan. Ada solusi. Bahkan solusinya itu sampai minimal 2 solusi yang akan dia dapatkan ketika punya masalah. Inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Jadi kalau kita ada masalah, solusi sudah Allah siapkan. Tinggal mampukah kita melihat masalah tersebut. Ya. Siapapun yang hidup tidak atau merasakan hidupnya itu tidak punya masalah, sesungguhnya ia bermasalah. Loh, kok gitu Bunda? Ya, ya. Karena apa masalahnya? Masalahnya adalah ia tidak mengetahui masalahnya. Masalahnya karena tidak mampu melihat masalahnya. Kalau masalahnya aja tidak bisa diketahui, tidak tidak mampu dia lihat, tidak mampu dia rasakan, bagaimana solusi? Ya. Jadi kalau ingin mendapatkan solusi, harus tahu masalahnya apa. Seringkali ya kita dalam kehidupan berkeluh kesah karena saya nggak tahu nih gimana cara nyelesainnya. Halo, sahabat keluarga, kalau pengen tahu solusinya, cari tahu dulu apa masalahnya. Inilah yang kebanyakan terjadi di dalam sebuah rumah tangga, dalam sebuah keluarga. Sehingga akhirnya seringkali mengambil jalan pintas untuk selesaikan dengan cara tadi memutuskan ya kehidupan di dalam keluarga. Ya. Tidak mau akhirnya ada keretakan di dalam rumah tangga tersebut. Kalau kita perhatikan, ya, apakah penyebab pertengkaran itu? Kita harus lihat apakah penyebab pertengkaran yang terjadi di dalam rumah tangga, di dalam keluarga kita, itu berasal dari diri kita sendiri. Ya. Jika memang kita menemukan hal-hal yang atau sifat atau perilaku yang menjadi sumber masalahnya adalah kita, ya, maka cepatlah untuk kita melakukan perubahan diri. Ya. Tapi kalau hal tersebut terjadi pada orang lain, suami pasangan, ya, maka kita pun perlu mencari tahu apa permasalahannya. Karena itu, ya, yang perlu kita perhatikan di sini adalah bagaimana agar permasalahan itu bisa kita ketahui. Ya. Sahabat keluarga, ya, kalau kita
sudah berubah ya, dan menjadi diri kita yang lebih baik, ya, yakinlah ya, pasangan kita juga akan menjadi yang lebih baik. Terus yang seringkali menjadikan satu alasan ya, adalah kadang-kadang gini, janganlah kita menjadikan anak sebagai satu-satunya alasan kita untuk mempertahankan pernikahan, mempertahankan keluarga, mempertahankan rumah tangga. Jadi anak itu bukan satu-satunya alasan. Karena kalau anak adalah satu-satunya alasan, akhirnya apa? Ribut lagi, akhirnya memuncak sampai terjadilah yang namanya perceraian. Maka yang perlu dilakukan juga adalah bagaimana perasaan cinta kita kepada pasangan. Ya, itulah yang akan menjadi alasan utama kita ya, untuk melakukan evaluasi. Ya. Jadi perasaan cinta kepada pasangan itu akan menimbulkan respon yang berbeda ya daripada semata-mata hanya ya, demi anak. Jadi kalau demi anak kadang-kadang responnya dari setiap pasangan itu akan berbeda. Jadi ya sekali lagi sahabat keluarga, ayo kita coba duduk bareng lagi, perhatikan lagi ya. Memang kalau rumah yang retak sesungguhnya itu mudah untuk kita poles-poles gitu. Tapi kalau rumah yang retak itu sudah sampai ke dalam hati, itu akan ya menyulitkan kita untuk ya menyelesaikan berbagai macam permasalahan. Ini ada anak-anak kita nih ya. Maaf ya. Ini alhamdulillah suasananya di masjid ini ada sekolah, jadi ya memang ramai, ini anak masih keluar main. Baik, insya Allah. Ya. Baik, kita lanjutkan sahabat keluarga. Nah, slide berikutnya boleh dibantu? Ya. Oke, putarkan lagi dengan smartphone-nya. Siap. Kira-kira siapa yang paling merugi ya kalau terjadi ya, keretakan di dalam rumah tangga? Betul ya. Ya, kita lihat ya, yang paling merugi sesungguhnya adalah diri kita sendiri. Yang akan rugi kalau terjadi perceraian, keretakan di dalam rumah tangga sesungguhnya adalah diri kita sendiri. Kedua, yang akan merugi adalah pasangan kita. Pasangan kita. Yang ketiga, anak-anaklah yang akan mengalami kerugian. Allah Subhanahu wa Ta'ala memang sudah memberikan suatu jaminan kepada kita sekalian. Ya. Misalnya, coba saya cari dulu ayatnya. Ketika memang rumah tangga itu tidak bisa lagi dipertahankan atau terjadi perceraian, ya, ini menarik di dalam surat An-Nisa ayat 130 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in yatafarraqu yughnillahu kullam min sa'atihi wa kana Allahu wasi'an hakim.
Dan jika keduanya bercerai, berpisah, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya. Dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha bijaksana. Jadi kalau masalah rezeki, masalah keluasan karunia Allah itu memang tidak perlu diragukan lagi oleh setiap orang. Tapi yang paling berat ya menghadapi permasalahan ini adalah tentang trauma itu sendiri. Ya, trauma karena perpisahan orang tua itu bisa dialami oleh anak-anak. Ya, broken home. Ya, mereka akan mengalami suatu permasalahan bukan saja fisik, tapi juga psikis, sosial dan lingkungan itu sangat mempengaruhi mereka. Ya. Setiap pasangan dalam keluarga itu tidak akan lepas ya dari sekali lagi permasalahan hidup hingga ya tadi memang akan berujung pada perceraian. Anak yang broken home atau anak yang kedua orang tuanya bercerai itu akan berpotensi mengalami masalah-masalah dalam penyesuaian berapapun usianya, mau dia balita, anak, remaja, ya, itu semua akan mengalami dampaknya. Nah, bisa dilanjutkan slide berikutnya. Ya. Di situ kita bisa lihat, ya, bagaimana dampak perceraian terhadap anak itu, ya, antara lain, ya. Kelihatan ya. Antara lain adalah anak itu jadi lebih mudah sakit. Ya. Anak itu lebih mudah sakit karena psikisnya terganggu. Dia lihat orang-orang di sekitarnya, ya, orang tuanya lengkap, ya. Mereka kelihatan bahagia. Ini berapapun usianya dia tidak dipandang. Ya, dampak trauma ini tidak memandang hanya buat anak yang sudah mungkin dia sudah paham remaja lah gitu ya. Bayi pun bisa, sehingga dia mudah rewel, ya, mudah jatuh sakit, ya, fisiknya menjadi ya, agak lemah. Apalagi kalau kemudian dia mendapatkan pengasuhan ya dari orang yang mungkin ya maaf ya kurang tepat misalnya. Biasa mungkin dengan ayahnya, tidak ada ayahnya, ya membuat dia menjadi nyaman. Akhirnya secara psikis dia juga akan mudah sekali untuk ya, sakit ya, yang kalau udah psikis itu ya bawaannya itu bukan lagi masalah fisik, tapi memang sudah kejiwaannya. Ya. Kemudian mengalami keluhan-keluhan fisik, ya, itu juga lebih kepada nanti nilai psikisnya. Sakit perut, biasanya nggak pernah dulu sakit-sakit perut, ya. Buang-buang air, atau merasa mata penglihatannya terganggu, merasa pendengarannya terganggu. Selalu ada keluhan-keluhan yang dirasakan ya, oleh sang anak. Terus sakit kepala. Belum lagi dampak yang lain, trauma yang lain adalah merasa bersalah. Jangan-jangan mama, papa, ayah, bunda itu berpisah karena saya nggak nurut, karena saya selalu membantah, karena saya jadi selalu perasaan bersalah. Jadi mau dia anak bayi, ya, mau dia anak-anak remaja, apalagi remaja ketika dia sedang mengalami masa-masa pubertas atau masa pra-pubertas,
kemudian menyaksikan kedua orang tuanya berpisah, ya, boleh jadi dia akan melihat dirinya, jangan-jangan nih karena saya nggak bisa nurut, saya nggak mau dengar nasihat orang tua. Jadi perasaan bersalah ini kalau terus-terusan dibiarkan, itu juga akan mempengaruhi fisiknya, psikisnya. Belum lagi, ya, dampak yang lain adalah menarik diri dari lingkungan. Ya, mungkin ketika bagi rapot, ya, anak yang lain, itu ketika perpisahan sekolah, anak yang lain, kedua orang tuanya hadir, ikut serta menemani, tapi dia mungkin hanya seorang yang menemani. Apakah itu ibunya, apakah itu ayahnya? Karena terus-terusan demikian, bisa jadi anak yang lain akan mengejeknya. Ya, kamu udah nggak punya bapak, kamu nggak punya ibu. Dan lama-lama karena sering dibully oleh lingkungannya, oleh kawan-kawan di sekitarnya, dia akhirnya menarik diri, tidak lagi mau bergaul dengan teman-teman sebaya. Kalau sudah menarik diri dari lingkungan, dia akan mencari kesibukan sendiri. Kalau kesibukan yang dia dapat adalah kesibukan yang baik, oh dia aman. Tapi kalau kemudian pelarian dia mencari kesibukan dengan hal-hal yang negatif, ya, maka juga itu akan mempengaruhi kejiwaan bahkan mentalnya. Ya. Sahabat keluarga, di sini kalau sahabat keluarga, ya, ada yang mau bercerai, ya, coba pikir-pikir lagi. Belum lagi perasaan mudah cemas. Ya. Bisa jadi anak melihat pertengkaran orang tuanya, apalagi kalau sampai ada gelas terbang, piring terbang, sendok terbang, ya, atau tangan yang dengan mudah dia memukul pasangan, ya, itu sering dia lihat. Bisa jadi dia akan trauma. Begitu dia ada lihat piring, ya, dia akan trauma, dia akan cemas. Kalau nanti piring ini akan mengenai dirinya, akan melukai dirinya, sebagaimana dia melihat orang tuanya ada yang melemparkan piring kepada pasangan yang lain. Sehingga setiap kali dia lihat piring itu dia selalu cemas. Jangan-jangan piring ini akan, ya, melukai dirinya. Jadi selalu mudah cemas. Tergantung dia apa yang sering dia lihat. Kalau yang sering dia lihat adalah pertengkaran mulut antara kedua orang tuanya, maka setiap kali ada orang yang sedang bercakap-cakap, kemudian percakapannya itu sebenarnya percakapan biasa aja, ya, cuman karena mungkin cepat atau bagaimana, dia pun akan trauma, cemas, ya, khawatir itu akan mengenai kepada dirinya, ya, ya, selain mudah cemas, merasa tidak aman, ya, pokoknya dia merasa pergi kemana dia merasa tidak, merasakan ketidakamanan, ketidaknyamanan, stres dan depresi, ya, mungkin perlu dibuat, Bunda belum sempat lihat, ya, atau belum sempat lihat di jurnal apakah prosentasenya itu berapa persen dari sebuah perceraian itu dampaknya kepada stres dan depresi bagi anak-anak, ya. Anak akan stres, akan depresi. Jadi kalau udah depresi, apalagi kalau sampai dia harus melakukan treatment dari depresinya itu dengan minum obat dan sebagainya, kasihan. Dan itu akan mempengaruhi tubuh kembangnya, ya, akan mempengaruhi kepribadiannya. Jadi, ya, dampaknya memang sangat luar biasa. Jangan dipikir aman-aman saja. Begitu juga dengan pasangan yang satu, pasangan yang lain.
Kalau memang kalau kita apa namanya, kalau pun harus terjadi juga gitu ya, maka lakukan dengan cara yang baik. Cara yang baik. Karena bagaimanapun ketika meminta dengan cara yang baik, dengan cara yang santun, maka ketika meninggalkannya pun ya, berusaha semaksimal mungkin dengan cara yang baik. Baik, ya. Terus yang sering juga terjadi adalah kecenderungan menjadi individu yang agresif dan melanggar hukum. Ini yang perlu diwaspadai dampak dari sebuah keretakan rumah, sebuah keretakan atau sebuah perceraian. Saya pernah mendapatkan suatu nasihat. Ya, kalau ingin bercerai, coba waktu kamu menikah itu dulu, kamu itu kan mengundang orang banyak diundang gitu kan untuk hadir ke pernikahan. Ya, kita mendoakan ya, dengan semoga bahagia, semoga sakinah mawaddah warahmah, semoga selalu asmara, samara dan sebagainya dan seterusnya. Maka ketika juga akan terjadi perpisahan, cobalah undang kembali itu orang yang pernah kita undang waktu menikah. Kemudian sampaikan di depan forum itu, umumkan bahwa kami sudah bercerai, kami sudah berpisah karena alasan satu dan lain hal kami tidak bisa lagi bersama, tapi kami tetap menjaga silaturahmi. Oke, bisa nggak kita menyampaikan hal itu di hadapan orang-orang yang dulu pernah kita undang kembali, ajak kembali, karena kenapa? Ya, jadi orang itu menasihati saya karena kita sudah mengecewakannya, dia sudah mendoakan kita, lalu ya, dengan alasan yang rada-rada sepele, ya akhirnya membuat keputusan yang benar. Begitu sahabat keluarga. Nah, sekarang ya kalau kita perhatikan sekali lagi ya, menjaga kesehatan mental ya, anak ya, dalam kasus seperti ini merupakan hal yang penting untuk dilakukan oleh setiap orang tua agar dampak-dampak dari yang ditimbulkan itu bisa dihindari. Maka kalau sudah terjadi bagaimana Bunda? Kalau sudah terjadi bagaimana? Oke, tadi dampak-dampaknya coba diminimalisir oleh kita. Kalau sudah mulai kelihatan ciri-cirinya, coba mulai kita ya perhatikan baik-baik apa dampaknya. Cari satu-satu, ada nggak dampaknya ini? Kalau memang toh akhirnya sudah terjadi juga. Jadi meningkatkan mental dan kepercayaan diri anak yang berkomkom itu bukan satu perkara yang mudah, sahabat keluarga. Slide berikutnya, silakan. Ya. Kita akan lihat bagaimana tipsnya ya sekarang. Bagaimana tipsnya cara untuk menjaga kesehatan mental dan meningkatkan kepercayaan diri pada anak ya setelah orang tuanya mengalami perceraian. Jadi kalau memang sudah terjadi, ya ini ada beberapa tips yang coba Bunda ingin bagi kepada sahabat keluarga di sini. Yang pertama, jadilah cermin yang positif. Sekalipun kita sudah terpuruk, ingatlah bahwa anak itu melihat Anda sebagai contoh. Apakah anak itu tinggal bersama Anda ibunya ataukah bersama Anda ayahnya? Ya. Anak itu akan melihat. Wajar apabila perceraian itu akan mendatangkan kesedihan pada diri Anda. Namun ya, sikap Anda dalam menerima hal ini itu akan berdampak kepada anak. Jadi memang kalau sudah terjadi, terima, lapang dada, berusaha memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada
Allah dan menambahkan melipat gandakan kesabaran, ya, itu juga menjadi sesuatu yang perlu dilakukan oleh setiap pasangan, oleh setiap orang yang bercerai. Udah bukan pasangan lagi ya. Jadi terima, ini memang sudah takdir. Tadi Allah kan di dalam surat An-Nisa Allah sudah memberikan satu apa namanya janjinya, ya Allah tetap akan memberikan, ya, Allah menjamin, ya, akan diberikan karunia-karunianya kepada mereka, ya, tentunya dengan cara-cara yang baik ketika dilakukannya. Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya. Ya, dan Allah maha luas karunia-Nya dan juga maha bijaksana. Jadi berupayalah untuk menjadi cermin yang positif. Ya. Reaksi Anda dalam menyikapi perceraian, ya, dengan positif dan ikhlas, tentu ini akan membantu menjaga kesehatan mental dari anak. Juga kesehatan mental Anda. Kedua, menjaga kedekatan dengan anak. Yang perlu dilakukan di sini yang kedua adalah, tadi harusnya menjaga dulu ya. Urutannya kebaliknya, maaf ya. Tadi soalnya Bunda nggak lihat ininya. Baik, nggak apa-apa. Menjaga kedekatan dengan anak. Kalau kita perhatikan keluarga ini, rumah ini, ya, sebenarnya adalah menjadi tempat yang aman dan lingkungan utama bagi anak-anak. Karena di luar sana, di luar rumah sana, di lingkungan luar sana, itu anak-anak tidak bisa aman. Maka jadikanlah rumah itu menjadi rumah yang aman, nyaman untuk anak-anak kita, bahkan untuk diri kita sendiri. Perceraian dapat mengganggu kesehatan mental anak, ya, sehingga memang, ya, anak itu merasa tidak nyaman, tidak aman. Cuma karena apa? Karena terjadi masalah dalam keluarganya. Ya. Maka dari itu, ya, Anda perlu menjaga kedekatan dengan anak. Misalnya dengan membuat time waktu-waktu khusus saja bersama dengan anak, tanpa gadget, tanpa HP, tanpa komputer, tanpa TV, berdua saja dengan anak. Itu harus selalu dijadwalkan. Jangan kemudian orang tua yang bercerai tadi sibuk dengan dirinya sendiri karena ingin menenangkan kondisi dirinya, sehingga akhirnya anaknya terabaikan. Disinilah pentingnya, ya, untuk membangun kembali komunikasi dengan anak yang kemudian bisa jadi itu diberikan hak pengasuhan kepada anak. Ketiga, menjadi pendengar yang baik. Salah satu kunci yang penting, ya, dalam meningkatkan kepercayaan anak yang berkonflik pasca perceraian ini adalah menjadi pendengar yang baik. Karena apa? Karena perasaan anak sedang Anda lukai. Perasaan anak sedang Anda lukai, ya. Anak dipenuhi dengan perasaan emosi yang seringkali emosinya itu sulit untuk diungkapkan. Karena tidak semua orang mampu mengungkapkan emosinya. Tidak semua orang mampu menampilkan emosi bahagia, emosi senang, emosi ceria. Ada orang yang emosi kebahagiaannya, kesenangannya itu dengan cara dia ingin menyembunyikan. Ada orang yang tidak mampu memperlihatkan emosi kesedihan, emosi kemarahan, kesedihan, kemarahan, kebencian, bahkan emosi kebencian, ya, juga ada yang tidak mampu untuk dia tampilkan. Namun dia akan keluar, akan meledak, akan menjadi bom waktu ketika itu terus dibiarkan. Maka berusaha untuk menjadi pendengar yang baik.
bagi anak-anak kita. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan pendengaran itu dua dibandingkan dengan mulut? Artinya memang kita diminta sebagai makhluk Allah, manusia, untuk lebih banyak mendengar daripada berbicara. Tangan kita lebih banyak daripada mulut. Tangan kita dua, mulut kita satu. Banyak bekerja, banyak beraktivitas. Kaki kita dua, mulut kita satu. Jadi kita harus banyak produktivitas di dalam kehidupan dibandingkan berbicara. Ngomong kayak gini itu paling gampang, sahabat keluarga. Tapi prakteknya, aplikasi di dalam kehidupan itu perlu perjuangan. Jadi menjadi pendengar yang baik. Jika anak Anda berusia remaja, ya, maka di sini Anda bisa membantunya dengan mendengarkan curhatannya untuk mengurangi stres pada anak. Ya, jadi saya mendapati beberapa anak-anak remaja ini yang dia bercerita sama saya, ya, manggil saya Umi, nggak bisa curhat sama orang tua. Entah kenapa. Saya lebih suka curhat di medsos, di IG, dengan teman di IG-nya, dengan teman-teman medsosnya. Padahal dia sendiri belum pernah ketemu dengan teman di medsosnya. Secara tatap muka belum, hanya online saja. Boleh jadi karena memang kita tidak membuat anak-anak itu ya, merasa nyaman untuk kita dengarkan. Di sini yang perlu dibangun juga oleh orang tua sebelum terjadi perceraian ini adalah membangun antar hubungan, koneksinya antara anak satu dengan anak yang lain, ada keterhubungan. Supaya kalau dia pun nggak bisa curhat kepada orang tuanya, dia bisa curhat kepada saudara-saudara kandungnya, kepada saudara-saudaranya. Kita juga harus mampu menangkap siapa anak di antara anak-anak kita itu, siapa yang sering banyak mendapatkan curhatan dari saudara-saudaranya. Harus mampu ditangkap oleh orang tua. Nah, suatu saat kita bisa berdialog sama salah satu anak kita yang menjadi tempat curhatan bagi saudara-saudaranya. Mungkin yang segan ya, untuk bicara dengan orang tua. Maka ini perlu dibangun, koneksi ini perlu dibangun. Jangan sampai dengan orang tua juga tidak, koneksi dengan saudara-saudara yang lainnya juga tidak dibangun hubungannya. Akhirnya carinya ke tempat lain. Ya. Maaf, anak perempuan yang pacaran itu karena kurang mendapatkan perhatian, kasih sayang dari sosok ayah. Anak laki-laki yang mudah mempermainkan perasaan perempuan itu juga karena dia kurang dekat dengan sosok ayah. Oke. Jadi menjadi pendengar yang baik. Selanjutnya, next, slide berikutnya masih sama tipsnya. Tipsnya adalah, ya, jadi di situ menghindari konflik di depan anak. Supaya untuk menghindarkan ya, kalau konflik itu kalau terjadi pertengkaran ya, tidak di depan anak-anak kita. Kalau mau bertengkar masuk kamar, kunci, bicara. Kalau perlu setel apa misalnya lagu-lagu, habis itu ngomong supaya anak nggak mendengar apa yang kita bicarakan dengan pasangan. Karena walaupun udah tutup pintu, kunci pintu, omongan kita masih bisa didengar karena mereka anak-anak. Kalau mau lebih aman lagi, keluar rumah,
pergi ke pantai, ke laut, bertengkarlah di sana di tengah laut, di tengah pantai, di pantai, ngomong keras mau apa gitu. Saya ngeliatin orangnya. Bentar ya. Jadi menghindari konflik di depan anak. Pertemuan antara Anda dengan pasangan ini kan ya, itu kan merupakan takdir. Perpisahan juga merupakan takdir. Maka ketika misalnya tetap Anda mengunjungi anak-anak Anda ya, dan bertemu dengan mantan pasangan Anda, maka hindarilah pertengkaran-pertengkaran berikutnya. Jangan sampai kemudian diungkit-ungkit kembali. Sudah, kalau sudah terjadi ya sudah, jangan diungkit-ungkit lagi. Atau kalau misalnya Anda sebagai seorang ibu, terus kita ngomong nih sama anak kita, itulah bapak kamu tuh dulu begini. Bapak kamu tuh emang kayaknya Pak anak gak hormat lagi sama orang tua ya, sama ayahnya. Begitu juga sebaliknya, ayahnya sering ngomongin ibunya pada anak-anaknya, itulah ibu kamu, itulah mama kamu egois begini. Masa ayah sering dibentak-bentak dan seterusnya. Ya, sehingga Pak anak tidak lagi hormat kepada ibunya. Nah, kalau anak nggak hormat kepada ayahnya, kepada ibunya, anak mau hormat pada siapa? Akhirnya mungkin doa Robbana atina fid dunya hasanah atau doa Rabbik fili wali daya itu mungkin anak udah lupa. Nggak mau lagi doain, ngapain doain? Ya. Orang masing-masing saling menjelekkan. Maka di sini cobalah untuk menghindari konflik depan anak. Jangan ungkit-ungkit yang sudah lewat, ya sudahlah. Tak perlu diungkit lagi. Hanya membuat luka lama yang akhirnya luka tersebut bisa jadi lebih sulit lagi untuk diobati. Kemudian yang berikutnya, apa di situ? Memberikan pengertian. Berikan pengertian yang mudah dicerna, yang sederhana kepada anak. Kalau anak sudah mulai besar, cukup besar, sudah mulai mengerti, jelaskan alasan Anda dan pasangan itu akhirnya untuk memutuskan perceraian. Berikan pengertian dan sampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh anak tentunya. Tanpa harus menjelekkan salah satunya. Menjelekkan ayahnya, menjelekkan ibunya. Sampaikan saja dengan cara yang sederhana, yang mudah dimengerti oleh anak. Next, selanjutnya. Tadi sudah ya, menjadi pendengar yang baik udah ya. Tadi udah yang perawat. Oh, ada double ya. Baik. Selesai udah semua ya. Nah, tadi ya. Berikutnya, slide berikutnya. Hindari menjelekkan mantan pasangan. Meskipun perceraian itu cenderung untuk apa? Cenderung untuk menyebabkan saling menyalahkan antara pasangan. Tapi kita berusaha untuk menghindari menjelekkan mantan pasangan di depan anak. Dengan begitu rasa percaya anak pada salah satu pasangan itu akan tetap terjaga, karena ini akan menimbulkan masalah psikologisnya. Tadi ya, dampak-dampak tadi di atas tadi saya sampaikan ya, terhadap anak-anak itu. Anak jadi menarik diri dari lingkungan. Maka berusahalah, walaupun memang berat. Saya percaya itu adalah jalan terakhir. Berat untuk kita tidak menjelekkan mantan pasangan itu berat. Egoisnya kita manusia adalah memang ingin menyalahkan orang
lain daripada menyalahkan diri sendiri. Egoisnya secara umum kita sifat manusia. Nah, kalanya kita senang menyalahkan orang lain daripada kita mengevaluasi diri kita sendiri. Nah, di sini ya, inilah yang perlu sedikit ya kita pahami bersama-sama. Terakhir, ya kalau sudah agak berat, ya kondisinya mencari pertolongan ahli. Jika Anda bingung, takut anak Anda tetap mengalami masalah psikologisnya, meskipun Anda sudah mendampingi dengan baik, tidak ada salahnya kalau mencari pertolongan ahli untuk mencegah. Mengunjungi psikologi, mengunjungi psikiater, kalau ternyata dampak pengaruh daripada kepada anak-anak itu, depresi itu sudah semakin berat, ya memang perlu bicara dengan yang ahli. Dan Anda sendiri juga begitu, perlu ada tempat untuk bercurhat, ya, menyampaikan unek-unek di dalam pikiran. Karena unek-unek dalam pikiran itu akan menyebabkan menjadi perilaku kalau dibiarkan. Perilaku kalau terus-menerus jadi kebiasaan. Kebiasaan kalau terus-menerus jadi watak sifat yang kemudian kalau mau dihilangkan perlu treatment yang lebih lama. Perlu usaha yang lebih keras lagi, ya, sehingga bisa selesai permasalahan yang sedang dihadapi. Ini sahabat keluarga, ya. Jadi sekali lagi meskipun berat, Anda sebagai orang tua harus mampu mengalah dengan ego demi mendampingi anak-anak melewati masa-masa sulit setelah terjadi perceraian. Jika tidak, ya, anak Anda bisa mengalami gangguan secara psikis, ya, gangguan pertumbuhan, ya, dan juga kedewasaannya, ya, sehingga akhirnya cenderung untuk menjadi pribadi yang bermasalah. Demikian sahabat keluarga, barangkali ya untuk kita pada kesempatan hari ini. Sekali lagi sahabat keluarga, bahwa setiap masalah itu ya, insya Allah Allah sudah memberikan solusi jalan keluarnya kepada kita sekalian. Maka memang sebagaimana tema yang sebelumnya, menghadirkan kepercayaan ya, pada pasangan itu menjadi sangat penting sekali. Kepercayaan bagaimana di sini dibangun, saya bukan suatu hal yang dapat dibangun dengan sekejap mata. Dia baik proses, dia merupakan kebiasaan yang konsisten dalam membangun hubungan interaksi, ya, dan kepercayaan menjadi landasan dari setiap pasangan dalam keluarga. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga diri kita, menjaga pasangan kita, menjaga keluarga kita agar mampu menciptakan, melahirkan, membentuk suasana rumah yang damai, yang nyaman, ya, bagaikan surga. Kalaupun kita belum berada di dalam surga akhiratnya, kita harus mampu melahirkan, membentuk, menciptakan surga di dunia. Saya ingat sebuah ungkapan, barang siapa tidak mampu membayangkan surga akhirat, maka dia akan mampu untuk tidak akan mampu untuk masuk ke dalam surga. Jadi cara membangun surga akhirat di bumi adalah juga menciptakan surga di bumi ini. Ya, salah satunya mungkin mengurangi teriak-teriak di dalam rumah, karena berteriak-teriak itu adalah salah satu karakter penghuni neraka. Memang berteriak-teriak di dalam rumah
buat kenyamanan dengan tidak banyak berdoa. Mungkin jadi tema kita berikutnya. Baik, begitu sahabat keluarga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan, sharing, berbagi ilmu di sini dari Bunda Rita. Demikian yang bisa Bunda sampaikan. Sekali lagi yang benar itu datangnya dari Allah, yang salah datang dari Bunda sendiri. Dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan bimbingan kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.